Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1011 sampai bab 1015. Setelah apa yang dikatakan Zhao Ritian, semua orang tiba-tiba menyadari. Oh, begitu, jadi itulah yang terjadi. Ya, pembunuhnya adalah Ye Chong. Oke, Ye Chong, kamu benar-benar membunuh seseorang di keluarga Zhao saya? Zhao Chen memarahi. Tidak mungkin, Zhao Lubai berkata. Ye Chong tidak harus membunuh orang, mengapa dia cocok dengan Bian Ke? Mereka berdua tidak memiliki keluhan. Semakin banyak orang memikirkannya, semakin mereka benar, dan mereka hampir memutuskan bahwa Ye Chong adalah pembunuhnya. Zhao Lubai ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Zhao Chen. Xiao Bai, jangan terlalu banyak bicara, ingat, kamu berasal dari keluarga Zhao. Pada saat ini, Ye Chong, yang diam selama ini, tersenyum ringan. Dengan segala hormat, menurutmu apa pendapatmu tentang Zhao? Keluarga bagi saya perlu menyenangkan Anda dengan menyembuhkan leluhur Anda. Semua orang tercengang, meskipun kata-kata Ye Chong tidak menyenangkan, itu memang benar. Ye Chong adalah master yang bahkan bisa membunuh Yan Gaoshan sesuka hati, dan sekarang Bei Han dikenal sebagai prajurit nomor 1. Jadi Ye Chong ingin menyenangkan keluarga Zhao, tetapi sangat sulit untuk meyakinkan publik. Zhao Ritian masih tanpa henti. Hehe, Ye Chong, jangan membantah, tidak ada yang bisa lepas dari mataku. Zhao Ritian, dalam kasus 8 mayat di Nancheng, pembunuh terakhir adalah orang yang paling tidak mungkin. Ye Chong, mereka adalah semua geli. Bukankah kasus 7 mayat di Nancheng, mengapa itu menjadi kasus 8 mayat lagi? Kamu sudah lama hamil, dan kamu masih pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ye Chong tertawa. Wajah Zhao Ritian menjadi semakin merah. Ye Chong, mengapa kamu begitu bersimpati? 9 orang tewas di pemandian sekaligus, kamu masih tertawa. Kamu sama sekali tidak bersimpati. Zhao Lubai juga tertawa di sampingnya. Mengapa ada 9 sekarang? Zhao Ritian semakin tersipu. Ye Chong, jangan katakan itu tidak berguna. Saya pikir Anda adalah pembunuhnya. Ye Chong mengangkat bahu dan menguap, membosankan. Tidak ada apa-apa jika demikian, aku akan kembali tidur. Tunggu sebentar, kamu pembunuh. Bisakah kamu melarikan diri jika kamu mau? Kata Zhao Ritian. Zhao Ritian, tutup mulut. Zhao Ritian lah yang menghentikan Zhao Ritian. Oke, semuanya, mari kita kembali dan istirahat dulu. Kita akan membicarakan masalah ini besok, dan memperkuat kewaspadaan kita malam ini, kata Zhao Chen. Faktanya, bukan karena Zhao Chen tidak ingin menangkap Ye Chong, dia tahu dia tidak memiliki kekuatan. Dia tidak berani mendorong Ye Chong terlalu keras, bahkan jika Ye Chong adalah pembunuhnya, terus kenapa? Bahkan jika Ye Chong mengakuinya sendiri, seluruh keluarga Zhao bukanlah tandingan Ye Chong. Jika Ye Chong kesal, dan keluarga Zhao musnah, itu akan menyedihkan. Oleh karena itu, Zhao Chen memutuskan untuk menjaga wajahnya dan meminta departemen terkait untuk menanganinya besok pagi. Kita harus melindungi nenek moyang kita, keluarga Zhao bermasalah sekarang. Semua orang bekerja keras. Setelah selesai berbicara, Zhao Chen melambaikan tangannya. Semua orang mundur dan kembali ke pos semula untuk berjaga-jaga. Zhao Ritian masih berbicara tentang hal-hal seperti, Ye Chong adalah pembunuhnya. Zhao Jiang berjalan terakhir, menatap Zhao Chen dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Ye Chong dan Zhao Lubai juga akan kembali beristirahat. Ketika Ye Chong berjalan keluar dari halaman ruang tamu, dia menemukan bahwa penjaga yang berdiri di gerbang halaman adalah Zhao Qiqing, Zhao Qianghong, dan seorang junior bernama Zhao Pu yang seumuran dengan mereka. Zhao Qiqing berdiri di sisi kiri pintu, Zhao Pu dan Zhao Qianghong berdiri di sisi kanan pintu. Ketika Ye Chong berjalan mendekat, dia mengabaikan mereka. Jika Zhao Qianghong tidak tersenyum dan menghentikan Ye Chong bahkan tidak akan menyadarinya. Hehe, aku tidak tahu siapa pembunuhnya. Zhao Qianghong tertawa. Zhao Qiqing juga berkata, itu benar, saya pikir analisis Zhao Ritian sangat masuk akal.
Ye Chong tidak mungkin menjadi orang yang melakukannya, bukan? Ye Chong mengabaikan mereka berdua. Zhao Qianghong berkata lagi, "Hehe, tidak peduli siapa itu, pembunuhnya pasti tidak akan bisa melarikan diri." Ketika departemen terkait datang besok, ngomong-ngomong, Qianghong, bagaimana pembunuhan dihitung? Apakah itu hukuman mati? Oh, sungguh sebuah tragedi. Zhao Qiqing tertawa. Zhao Qianghong berkata lagi, "Hei, pembunuhnya tidak akan mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi di malam hari." Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong menunjuk dan mengutuk Huai, tetapi Zhao Pu, yang berdiri di samping Zhao Qianghong, tidak ucapkan sepatah kata pun. Ye Chong tidak menjawab, tetapi hanya melirik mereka. Karena Ye Chong selalu merasa ketiga orang ini agak canggung, tapi dia tidak tahu apa yang canggung. Akhirnya, dia sadar kembali dan mendengar omong kosong Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong. Ye Chong melirik mereka berdua dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Jika kalian berdua terus berbicara omong kosong di sini, percaya atau tidak, aku akan memberimu hukuman mati sekarang." Keduanya menutup mulut, ketakutan, dan tidak berani berbicara. Ye Chong juga lucu, dan berkata dalam hatinya, "Kedua orang ini, bukankah mereka punya nyali untuk menjadi lebih besar, dan mereka selalu suka menggoda di depanku. Mereka sangat rendah." Setelah itu, Ye Chong pergi kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, ketika Ye Chong menemukan Zhao Lubai tidak senang. Matanya agak merah, jelas dia tidak tidur nyenyak sepanjang malam. "Xiao Bai, kamu baik-baik saja?" Ye Chong bertanya. Faktanya, seseorang meninggal di kompleks keluarga Zhao, dan semua orang ketakutan. Bagaimana mungkin Zhao Lubai baik-baik saja? Zhao Lubai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya sedikit khawatir." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku di sini." "Dokter Sai meninggal terlalu parah," Zhao kata Lubai. "Sai Biankue ini, dia meledakkan dirinya sampai mati," kata Ye Chong. Sai Biankue sendiri mengucapkan pernyataan yang berani, mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan leluhur keluarga Zhao, yang menyebabkan kematiannya. Namun nyatanya, kekuatan Sai Biankue sama sekali tidak bisa menyelamatkan leluhur keluarga Zhao. Oleh karena itu, kematian Sai Biankue agak tidak adil. "Ya, tapi aku khawatir si pembunuh tidak akan berhenti. Tujuan utamanya adalah leluhur, jadi jika si pembunuh tidak bisa menangkapnya, hal yang paling berbahaya adalah leluhurnya," kata Zhao Lubai. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Itu benar." Kemudian, Zhao Lubai tiba-tiba menatap Ye Chong. "Ye Chong, apakah kamu ingat, kamu berjanji padaku untuk melakukan sesuatu untukmu saat itu?" Ye Chong menggaruk kepalanya, "Tentu saja aku ingat." "Kalau begitu, Ye Chong, aku ingin kau membantuku menemukan pembunuhnya sekarang," kata Zhao Lubai. Ye Chong berkata, "Xiao Bai, sudahkah kamu memikirkannya? Sesederhana itu?" Zhao Lubai mengangguk dan berkata, "Ini sangat penting bagi keluarga Zhao kita, ini juga sangat penting bagi leluhur kita, terlalu baik." Ye Chong berkata, "Namun, aku berjanji padamu, kami akan menemukan pembunuh itu sekarang." Setelah itu, Ye Chong dan Zhao Lubai datang ke TKP lagi. Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong tidak tahu kemana mereka pergi. Hanya Zhao Pu yang masih berdiri di sana. Matanya merah karena bisul, jelas dia tidak tidur semalaman. Rumah itu tetap sama, tak tersentuh. Tubuh Sai Biankue masih terbaring ketakutan di tanah, dan kata 10 yang tertulis di darahnya telah mengering. Mata Sai Biankue terbuka dengan enggan, dengan ekspresi enggan mati. Zhao Lubai sedikit takut dan tidak berani melihat dengan mata tertutup. Ye Chong menatap salib yang mencolok. Kata, "Salib melambangkan siapa?" Ye Chong tidak memiliki petunjuk untuk sementara waktu. Mereka mendobrak pintu kemarin, yang berarti itu adalah ruang rahasia. Tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu dan jendela di sini. Bagaimana si pembunuh melarikan diri dengan cepat setelah pembunuhan itu? Apalagi setelah mereka mendengar teriakan itu, mereka bergegas masuk. Dalam waktu yang sangat singkat, si pembunuh meninggalkan ratusan bekas luka di tubuh Sai Biankue. Teknik semacam ini tampaknya tidak mungkin dilakukan oleh prajurit peringkat kuning biasa. Artinya,
Pembunuhnya adalah seorang ahli top. Apakah keluarga Zhao memiliki orang seperti itu sekarang? Ye Chong tahu bahwa meskipun Zhao Jiang menyembunyikan kekuatannya, dia sudah menjadi prajurit peringkat Huang. Namun, kekuatan Zhao Jiang seharusnya tidak cukup untuk melakukan ini. Berpikir dalam benak Ye Chong, dia mengitari lokasi pembunuhan. Tiba-tiba, dia menemukan ada beberapa jejak kaki yang berisik di tanah di belakang pintu, seolah-olah seseorang telah berdiri di sini. Ye Chong melihat jejak kaki ini dan berpikir keras. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Tanya Zhao Lubai. Aku mengerti apa yang terjadi. Aku tahu siapa pembunuhnya, kata Ye Chong. Sungguh? Siapa pembunuhnya? Zhao Lubai bertanya. Saat ini, semua orang di keluarga Zhao meninggalkan halaman. Di antara kerumunan keluarga Zhao, masih ada beberapa orang asing. 4 atau 5 dari mereka tinggi dan kekar, dan mereka terlihat seperti master dengan basis kultivasi yang tinggi. Pemimpin mereka adalah seorang pria dengan setelan yang sangat formal. Pria itu memiliki wajah serius dengan wajah karakter Cina. Tuan Zhou, ada di sini. Datang dan lihatlah, Zhao Chen menunjuk ke kamar dan berkata. Tidak, mereka ada di sini, Zhao Lubai berkata, mereka pasti akan menjebakmu. Ye Chong tertawa dan membisikkan sesuatu di telinga Zhao Lubai. Ah, kenapa? Tanya Zhao Lubai. Ye Chong tersenyum, kamu bisa melakukannya. Zhao Lubai mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, Zhao Lubai berjalan ke belakang pintu dan berdiri. Setelah itu, pintu rumah dibuka, dan semua orang masuk dan melihat Ye Chong. Ye Chong, kenapa kamu di sini lagi? Mungkinkah kamu ingin menghancurkan buktinya? Zhao Qianghong tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal. Hei, apakah kamu ingin menghapus kata 10? Kami sudah mengingatnya di hati kami. Zhao Qiqing mengatakan hal yang sama, dan bekas lukanya sembuh dan rasa sakitnya terlupakan. Tuan Zhou, dia adalah orang yang paling dicurigai, bernama Ye Chong, kata Zhao Chen. Setelah Zhao Chen selesai berbicara, dia memandang Ye Chong dan berkata, Ye Chong, Tuan Zhou ini, datang ke sini khusus untuk menyelidiki masalah ini. Kali ini, bahkan jika si pembunuh memiliki keterampilan yang hebat, dia tidak dapat melarikan diri. Hei, itu benar. Itu adalah akal sehat untuk membunuh seumur hidup, tidak peduli seberapa mampu Anda. Itu tidak berguna. Semua orang di keluarga Zhao berkata. Orang yang disebut Tuan Zhou, ini melihat ke arah Ye Chong, berjalan mendekat, dan berkata dengan sangat serius, ternyata Tuan Ye yang terkenal. Dia berjabat tangan dengan Ye Chong saat dia berbicara. Tuan Ye, halo, nama saya Zhou Chuan, dan saya dikirim oleh saluran kedua untuk menyelidiki masalah ini, kata Zhou Chuan. Dulu ketika Tuan Ye menunjukkan kekuatan gaibnya di Yujingsan dan memenggal kepala Yan Gaoshan, saya juga beruntung bisa berkunjung. Saya telah melihat betapa kuatnya Tuan Ye, saya mengaguminya. Minggu ini, Zhou Chuan, seperti penggemar cilik, sangat menghormati Ye Chong. Meskipun kata-katanya sangat hormat, Zhou Chuan tampaknya tidak takut pada Ye Chong, dan dia masih bertingkah seperti sedang berbisnis. Namun, Tuan Ye, saya akan menyelidiki kasus pembunuhan hari ini secara menyeluruh. Jika ada pelanggaran, saya berharap untuk memasukkannya. Zhao Chen dan yang lainnya melihatnya dengan sombong. Tidak heran jika Zhou Chuan adalah anggota saluran kedua. Ye Chong secara alami mengetahui kekuatan saluran kedua. Ye Chong tidak peduli dengan sikap Zhou Chuan. Dia hanya tidak menyangka bahwa kematian seseorang di keluarga Zhao akan membuat alarm saluran kedua. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana itu. Tuan Zhou, anak ini adalah pembunuhnya, bawa dia pergi. Zhao Ritian tiba-tiba berteriak, saya, Zhao Ritian, telah menganalisanya. Zhou Chuan melirik Zhao Ritian, dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, apa-apaan ini, menakuti orang tua itu, melompat dia. Memandang Ye Chong lagi, menunjukkan senyum yang sangat profesional, dan berkata, Tuan Ye, tolong jangan tersinggung, kami juga rutin, silakan kembali bersama kami untuk menyelidiki. Jangan lihat kata-kata sopan Zhou Chuan, tapi Ye Chong tidak bisa menolak. Kalau tidak,
dia tidak akan membawa beberapa master di belakangnya. Nyatanya, Ye Chongdao tidak takut pada master ini. Baginya, master ini adalah tidak ada bedanya dengan ketiadaan. Ye Chong tersenyum, aku bukan pembunuhnya, aku tidak membunuhnya. Hehe, jika kamu mengatakan tidak, kamu tidak akan melakukannya. Di bawah hidung detektif berdarah besi saya Zhao Ritian, Anda masih ingin berdebat, Zhao. Ritian mencibir, Zhou Chuan mengabaikan Zhao Ritian, tetapi menatap Ye Chong dan bertanya, jadi, Tuan Ye sudah tahu siapa pembunuhnya, jadi siapa pembunuh ini? Ye Chong sedikit tersenyum dan hendak berbicara. Hehe, berhentilah berpura-pura, Zhao Ritian berkata, saya, Zhao Ritian, telah melihatnya. Anda adalah pembunuhnya, dan tidak ada orang lain. Zhao Ritian benar. Zhao Chen juga datang. Tuan Zhou, Anda juga dapat melihat ada ratusan luka di tubuh Sai Bianque, dan begitu dia berteriak, kami masuk. Aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melukai Sai Bianque seperti ini dalam sekejap dan kemudian menghilang, kecuali Ye Chong. Zhou Chuan memandangi mayat itu, dan sepertinya apa yang dikatakan Zhao Chen masuk akal. Ye Chong tersenyum dan berkata, sebenarnya, ini hanya tipuan yang digunakan oleh si pembunuh. Selama Anda tahu metode si pembunuh, semua orang di sini siapapun bisa melakukan ini. Benarkah? Cara apa? Semua orang memandang Ye Chong dengan curiga. Ye Chong melanjutkan, ini sangat sederhana. Bukan Sai Bianque yang membuat tangisan. Apa? Bukan Sai Bianque? Ya, itu benar. Pembunuhnya yang berteriak. Ye Chong berkata, pembunuh itu membunuh seseorang terlebih dahulu, dan kemudian setelah menyiapkan tempat pembunuhan, dia berteriak dengan keras, menarik perhatian semua orang. Lalu, Zhou Chuan mengangguk, masuk akal untuk mengatakan itu, dan itu juga menjelaskan mengapa si pembunuh dapat meninggalkan begitu banyak luka pada almarhum dalam waktu singkat. Tidak mungkin, Zhao Ritian berkata. Tuan Zhou, kamu saya tidak tahu. Ketika kami mendengar suara itu, kami segera datang. Pada saat itu, pintu dan jendela dikunci. Ini adalah ruang rahasia. Setelah membunuh seseorang, maka dia seharusnya masih berada di kamar. Mengapa kita tidak menemukannya ketika kita masuk? Tanya Zhao Chen. Jadi, pembunuhnya bukan orang biasa. Dia pasti seorang master. Zhao Ritian menunjuk Ye Chong lagi. Iya, aku yang pertama masuk. Zhao Jiang berkata, aku benar-benar tidak menemukan pembunuhnya di sana. Ketika kamu masuk, dia masih bersembunyi di dalam rumah. Apa? Masih bersembunyi di bagaimana mungkin? Zhao Ritian bertanya. Lihatlah rumah ini, mungkinkah ada orang yang bersembunyi? Kalau tidak, tidak mungkin kita tidak mengetahuinya, Zhao Chen berkata dengan percaya diri. Faktanya persis sama, dari tadi malam hingga sekarang, penjaga keluarga Zhao memang kedap udara. Ye Chong tersenyum, mari kita jelaskan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Memang ada tempat di rumah ini di mana orang bisa bersembunyi, tetapi Anda belum menemukannya. Di mana? Semakin berbahaya tempat itu, semakin aman. Kamu Chong berkata, sekarang, ada seseorang yang bersembunyi di dalam rumah, carilah. Semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di sana. Zhao Ritian bahkan pergi untuk membuka lemari. Lemari itu dipartisi, dan setiap partisi hanya setinggi setengah meter, jadi tidak bisa menyembunyikan orang sama sekali. Di mana itu disembunyikan? Ye Chong, jangan main-main di sini. Kamu berbicara omong kosong, tanya Zhao Ritian. Ye Chong menunjuk ke belakang pintu. Lihat ke sana. Semua orang melihat ke pintu. Saat ini, Zhao Lubai keluar dari balik pintu. Ternyata Zhao Lubai bersembunyi di balik pintu seperti yang dikatakan Ye Chong. Xiao Bai, kapan kamu datang? Zhao Chen bertanya. Zhao Lubai berkata, aku ada di sana sebelum kamu masuk. Ini, sial, ada seseorang di sana, tapi kami tidak menyadarinya. Semua orang tercengang. Zhou Chuan mengangguk. Jadi begitu, selama pintu dibuka, orang-orang yang bersembunyi di baliknya akan diblokir, dan semua orang tidak akan memperhatikan. Benar, Ye Chong berkata, semua orang masih berhati-hati hari ini. Saya mencari, tetapi saya tidak menemukan orang di balik pintu.
tadi malam, ketika pembunuhan itu terjadi, semua orang sangat gugup. Jadi tentu saja mereka tidak akan mengetahui bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik pintu. Pembunuh ingin menyembunyikan tempat pembunuhan. Tujuan dari pengaturan berdarah seperti itu adalah untuk menarik perhatian Anda. Zhao Ritian bertanya lagi, tapi, bagaimana jika dia bersembunyi di balik pintu? Kami memiliki penjaga yang ketat, dan tidak ada kelonggaran dalam sepanjang malam. Selama pembunuhnya melarikan diri, jika kamu keluar, kamu akan ditemukan. Artinya, apakah pembunuhnya masih ada di dalam rumah? Zhao Chen bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Jika Anda ingin bersembunyi di tumpukan pasir, cara terbaik adalah berubah menjadi pasir. Zhou Chuan berpikir sejenak, Tuan, maksudku, pembunuhnya adalah keluarga Zhao. Benar? Ye Chong mengangguk, tidak mungkin, Zhao Chen berkata. Jangan menakuti saya di sini. Siapa itu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Ye Chong berkata, tidak sulit menemukan orang ini. Apa, petunjuk apa yang bisakah kamu menemukan pembunuhnya? Tanya Zhao Ritian. Ye Chong mengangguk, dalam pengaturan penjaga tadi malam, ada tempat yang sangat aneh. Aku ingin tahu apakah kamu menyadarinya. Tanya Zhao Ritian. Ye Chong tersenyum dan menatap Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong. Kamu? Apa yang kamu lakukan melihat kami? Kamu tidak akan mengatakan kami adalah pembunuh, kan? Zhao Qiqing terkejut. Ye Chong mengangkat bahu, berdasarkan IQ kalian berdua, kalian tidak bisa memikirkan metode seperti itu. Jadi kalian berdua sama sekali tidak bisa menjadi pembunuhnya. Kata-kata. Ye Chong sepertinya berbicara untuk mereka, tapi sepertinya dia selalu merasa aneh. Ye Chong bertanya kepada mereka berdua, kalian berdua ingat, ketika kamu berjaga tadi malam, siapa orang di sebelahmu? Siapa orang di sebelahmu? Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong sedikit aneh. Zhao Ritian mencibir, Ye Chong, apa yang kamu mainkan di sini? Zhou Chuan mendengus dingin, kalian berdua cepat ingat, siapa di sebelahmu? Zhao Qiqing berkata, itu, di sebelahku? Bukan itu Zhao Qianghong, apakah itu? Iya, kamu di sebelahku, kata Zhao Qianghong. Keduanya berkata satu sama lain. Hei, itu tidak benar, Zhao Qianghong tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu tidak di sebelahku, ada seseorang di sebelahku, Zhao Qiqing. Juga ingat, oh, ya, aku ingat, orang di sebelahmu adalah, ini Zhao Pu. Ye Chong mengangguk dan berkata, benar, pembunuhnya adalah Zhao Pu. Semua orang tercengang dan menatap Zhao Pu. Wajah Zhao Pu menjadi pucat karena ketakutan, aku bukan pembunuhnya. Tadi malam, ketika aku melihat kalian bertiga, aku merasa aneh. Pengaturan penjaga yang normal cukup untuk menempatkan satu orang di kiri dan kanan dari pintu. Di sebelah kanan adalah Zhao Qianghong dan kamu, Ye Chong melanjutkan. Kalau aku tidak salah, kamu bergabung nanti, kan? Setelah kamu membunuh Sai Bianque, kamu bersembunyi di balik pintu, dan ketika kerumunan itu masuk, kamu diam-diam berjalan di belakang mereka, seolah-olah kamu baru saja masuk. Kalian semua mengenakan pakaian yang mirip, dan tidak ada yang memperhatikan kalian, kan? Melakukan tugas-tugas, tetapi tanpa diduga, saya menemukan. Kata Ye Chong, seolah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Zhao Pu tersipu dan terdiam sesaat. Zhao Ritian tiba-tiba berkata, tidak, Ye Chong, ada apa dengan karakter 10 yang mewakilimu? Karakter 10 ini jelas berada di sisi kanan karakter. Ye Chong tersenyum. Karakter ini 10 adalah kata, bukan karakter Ye Chong, tetapi pena awal di sisi kiri karakter Zhao. Apakah saya benar, Zhao Pu? Setelah Ye Chong mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Wajah Zhao Pu terdistorsi ketakutan. Aku. Mengapa kamu membunuh Sai Bianque? Tanya Ye Chong. Zhao Pu mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Aku. Saat ini, Zhao Pu baru saja melangkah mundur ke sisi Zhao Jiang. Zhao Jiang berteriak keras, oke, ternyata kamu adalah pengkhianat yang makan luar dalam persetan denganku. Saat dia berbicara, Zhao Jiang menepuk dahi Zhao Pu dengan telapak tangan.
Telapak tangan ini benar-benar menamparkan Zhao Pu sampai mati. Semua orang heran, bertanya-tanya kapan Zhao Jiang ini menjadi begitu kuat, dia bisa menamparkan seseorang sampai mati dengan satu telapak tangan. Ye Chong sudah lama tahu bahwa Zhao Jiang ini adalah prajurit peringkat Huang dengan kekuatan seperti itu. Namun, Zhao Jiang menyembunyikan kekuatannya. Apa yang tidak diharapkan Ye Chong adalah bahwa saat ini, Zhao Jiang akan membunuh Zhao Pu bahkan dengan mengorbankan kekuatannya. Arti dari ini memang agak mendalam. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengerutkan kening. Keluarga Zhao terdiam. Zhao Qiqing dan Zhao Qianghong sedikit kecewa, dan diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka, mengapa bukan Ye Chong pembunuhnya? Zhao Chen dan yang lainnya juga menggelengkan kepala, dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Oh, aku tidak menyangka detektif berdarah besiku, Zhao Ritian, suatu hari akan salah perhitungan. Zhao Pu ini benar-benar licik. Zhao Ritian mendengus dingin. Zhao Chen memandang Zhao Jiang. Zhao Jiang, mengapa kamu membunuhnya? Kami belum bertanya mengapa, tidak sesederhana itu. Beraninya Zhao Pu kecil melakukan hal seperti itu, saya pikir pasti ada seseorang di belakangnya. Kata Zhao Chen. Zhao Jiang mendengus dan berhenti berbicara. Zhao Chen menghela nafas, lalu menatap Zhou Chuan. Baiklah, Tuan Zhou, bagaimana menurutmu? Zhou Chuan memandang Zhao Pu, lalu ke Zhao Jiang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nyatanya, kunjungan Zhou Chuan kali ini bukan untuk menangani kasus pembunuhan, lagi pula, untuk raksasa seperti keluarga Zhao. Jika mereka membunuh banyak orang, mereka masih bisa menanganinya sendiri. Alasan mengapa Zhou Chuan datang adalah karena kasus pembunuhan itu sangat penting. Titik waktu ini sangat sensitif. Saluran kedua khawatir ada hubungannya dengan prajurit palsu, jadi mengirim Zhou Chuan untuk menyelidiki. Namun, sekarang penyelidikan mengungkapkan bahwa itu adalah perselisihan internal di dalam keluarga Zhao. Zhou Chuan tidak peduli dengan hal lain. Adapun pembunuhan Zhao Jiang, itu menegakkan hukum keluarga, dan Zhou Chuan bahkan tidak mempedulikannya. Memikirkan hal ini, Zhou Chuan berkata, karena pembunuhnya telah ditangkap, hal berikutnya adalah urusan keluarga Zhao Anda. Jika demikian, maka saya akan pergi. Setelah berbicara, Zhou Chuan berjalan ke arah Ye Chong lagi. Tuan Ye, benar saja. Reputasi Anda memang pantas, kemampuan Anda benar-benar luar biasa. Ye Chong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Zhou Chuan mengucapkan beberapa kata yang lebih sopan, dan kemudian membawa orang-orang itu pergi. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Sekarang Sai Bianque sudah mati. Apa yang harus dilakukan leluhur? Zhao Fu tiba-tiba bertanya. Sai Bianque awalnya akan menyelamatkan leluhur keluarga Zhao hari ini, dan harapan keluarga Zhao ditempatkan pada Sai Bianque. Namun tanpa diduga, Sai Bianque meninggal begitu saja. Semua orang di keluarga Zhao diam. Mungkinkah Tuhan akan membunuh keluarga Zhao? Saat ini, Zhao Chen tiba-tiba menatap Ye Chong. Kamu, Tuan Ye, kamu benar-benar luar biasa. Aku langsung tahu bahwa Zhao Pu adalah pembunuhnya. Aku sangat menyesal telah berbuat salah padamu sebelumnya. Sikap Zhao Chen terhadap Ye Chong tiba-tiba berubah drastis. Semua orang di keluarga Zhao mengerti apa yang sedang terjadi. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan leluhur keluarga Zhao sekarang adalah Ye Chong. Iya, Tuan Ye, kami benar-benar bodoh. Untungnya, Anda memiliki banyak orang dewasa dan tidak peduli dengan kami, kata Zhao Fu. Benar, Tuan Ye luar biasa. Tuan Ye, Anda pasti punya cara untuk membunuh nenek moyang kita. Kata semua orang di keluarga Zhao. Ye Chong hanya berdiri di sana dan tidak berbicara. Keluarga Zhao tiba-tiba merasa sangat malu. Pada saat ini, Zhao Chen menatap Zhao Lubai. Zhao Lubai mengadakan pertemuan dan berjalan ke Ye Chong. Ye Chong, itu, mengapa kita tidak pergi melihat leluhur kita dulu? Ye Chong lalu tersenyum, oke, demi kamu. Setelah itu, Ye Chong, Zhao Lubai dan semua orang di keluarga Zhao datang ke gerbang pondok jerami leluhur keluarga Zhao lagi. Ye Chong berkata, ketika saya merawat, saya tidak membutuhkan begitu banyak orang untuk mengikuti saya.
Anda bisa menunggu di luar. Zhao Chen melengkungkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, Ye Chong masuk ke pondok jerami sendirian. Di gubuk jerami, hanya ada dua leluhur keluarga Zhao dan Zhao Meiting yang tidak sadarkan diri. "Kamu Chong, kamu di sini?" Zhao Meiting bertanya. Ye Chong mengangguk. Zhao Meiting sekarang menjaga leluhur keluarga Zhao sepanjang waktu. Apa yang terjadi tadi malam tidak membuatnya khawatir. Meskipun Zhao Meiting tahu bahwa Sai Bianque sudah mati, ini tidak mengejutkan Zhao Meiting. Karena Zhao Meiting tahu betul bahwa Sai Bianque tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan leluhur, dan Ye Chong pada akhirnya harus menyelamatkan leluhur. Ye Chong tidak banyak bicara, berjalan ke sisi ranjang rumah sakit, dan mengeluarkan sekotak jarum perak. Dia menarik napas dalam-dalam, dan mulai melakukan akupuntur dari tata gata. Zhao Meiting tidak berbicara, hanya menonton dengan tenang dari samping. Ketika Ye Chong selesai menggunakan jarum, tubuh leluhur keluarga Zhao ditutupi dengan jarum perak, seperti landak berbentuk manusia. Setelah itu, Ye Chong memberikan minuman ringan, diam-diam membangkitkan semangat naga dan burung phoenix. Dia menjentikkan jarum perak di dahi leluhur keluarga Zhao dengan ringan. Saya hanya mendengar suara berdengung dari jarum perak. Suara itu datang dan pergi satu demi satu, seolah-olah itu adalah nama Buddha, dengan perasaan hampa yang samar. Tak lama kemudian, Zhao Meiting yang berada di sampingnya juga bisa merasakan perubahan pada tubuh leluhur keluarga Zhao. Saya melihat bahwa dengan getaran jarum perak, virus di tubuh leluhur secara bertahap dipaksa keluar. Saya tidak tahu berapa lama, dan dengan suara jarum perak yang panjang, patriark keluarga Zhao memuntahkan beberapa teguk darah, dan Ye Chong mengeluarkan semua racunnya. Kemudian, leluhur keluarga Zhao batuk 2 kali, dan bangun dengan santai. Zhao Meiting bergegas, "Leluhur, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Nenek moyang keluarga Zhao membuka matanya dan berkata dengan lemah, ini aku belum mati." "Apakah Ye Chong menyelamatkanmu?" Zhao Meiting menjelaskan. Baru pada saat itulah leluhur keluarga Zhao memperhatikan Ye Chong. "Ye Chong, hehe, ini Ye Chong lagi." "Ye Chong, ya, luar biasa, nenek moyang." Keluarga Zhao mengungkapkan emosi seperti itu untuk beberapa alasan. Ye Chong bertanya kepada leluhur keluarga Zhao, "Bagaimana Anda bisa diracuni?" Nenek moyang keluarga Zhao tidak berbicara. Ye Chong berkata, "Apakah yang kamu minum adalah hormon transformasi?" Nenek moyang keluarga Zhao tetap diam. Setelah beberapa saat, leluhur keluarga Zhao berkata, "Ye Chong, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tetapi masalah ini, mari kita akhiri di sini. Saya akui bahwa meskipun Anda sangat kuat, kekuatan lawan bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Selain itu, jika saya mengatakan yang sebenarnya, saya khawatir keluarga Zhao kita akan musnah. Jadi Ye Chong, biarkan masalah ini menjadi seperti ini." "Leluhur tua, apa yang kamu takutkan?" tanya Zhao Meiting. Patriark dari keluarga Zhao tersenyum lemah, menggelengkan kepalanya, dan terus berkata kepada Ye Chong, "Hei, Ye Chong, pilihanku pada awalnya salah. Jika aku memilih untuk mendukungmu, mungkin akan ada hasil yang berbeda. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang, jadi mari kita lakukan." Melihat leluhur keluarga Zhao bertekad untuk tidak berbicara lagi, Ye Chong tidak repot-repot bertanya lagi. Saat ini, di luar pondok jerami, semua orang menunggu dengan cemas. 1 jam, 2 jam berlalu. Di dalam rumah, tidak ada gerakan yang terdengar. "Kamu bilang, bisakah Ye Chong ini benar-benar menyembuhkan orang? Mengapa aku tidak percaya?" tanya Zhao Ritian. "Ye Chong sangat cakap, dia pasti bisa menjaga leluhurnya," kata Zhao Lubai. "Hehe, Xiao Bai, kupikir kamu memuja Ye Chong sekarang." Zhao Ritian tertawa. Zhao Chen berkata, "Oke, jangan bicara omong kosong, kamu akan tahu hasilnya setelah beberapa saat." Saat semua orang berbicara, pintu berderit terbuka. Ye Chong berjalan keluar dari dalam. "Bagaimana? Apakah leluhurnya baik-baik saja?" Semua orang bertanya dengan cepat. Pada saat ini,
Ye Chong sedang memikirkan apa yang dikatakan leluhur keluarga Zhao barusan, dan dia sama sekali tidak memperhatikan orang lain. Siapa yang begitu kuat? Dapatkah leluhur keluarga Zhao begitu takut? Melihat wajah sedih Ye Chong, semua orang merasa dingin pada awalnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Lihat penampilan Ye Chong. Jelas bahwa dia tidak melakukannya. Jangan perlakukan kami leluhur tua sudah sembuh. Ditinggalkan, kali ini keluarga Zhao sengsara. Aku, Zhao Ritian, sebagai detektif berdarah besi, sudah melihat bahwa Ye Chong tidak bisa menyembuhkan yang lama nenek moyang sama sekali. Satu-satunya yang bisa disembuhkan leluhur adalah milik Dokter Ajaib Sai. Pada akhirnya, Dokter Ajaib Sai bahkan membiarkan Zhao Pu, bajingan itu, membunuhnya. Hei, langit benar-benar tidak memiliki mata, kata Zhao Ritian. Semua orang berbisik. Pada saat ini, Zhao Meiting keluar, dan dia mengumumkan kepada semua orang, nenek moyang telah bangun, dan sekarang panggil Zhao Chen, Zhao Jiang, dan Zhao Fu untuk masuk dan berbicara. Apa? Sangat bagus, semua orang sangat gembira saat mendengar ini. Zhao Chen dan yang lainnya segera masuk. Zhao Lubai berlari ke Ye Chong saat ini dan berkata, Ye Chong, kamu benar-benar menyembuhkan leluhur, terima kasih banyak. Kamu sangat luar biasa. Ye Chong berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, itu hanya masalah sepele. Namun, meskipun nenek moyang keluarga Zhao telah sembuh, kultivasinya hilang, dan dia sekarang menjadi orang tua biasa, umurnya hanya 1 atau 2 tahun, ini adalah reinkarnasi surga, dan saya tidak mungkin untuk pergi melawan langit, lakukan saja. Zhao Lubai mengangguk, tidak peduli apa, Ye Chong, aku tetap berterima kasih. Ye Chong berkata sambil tersenyum, patriark keluarga Zhao baru saja bangun, kurasa Anda masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan mengganggu Anda, pergi. Ya, tidak apa-apa, Zhao Lubai mengangguk dan berkata, Ye Chong, aku akan berterima kasih nanti, memang ada banyak hal yang harus dilakukan saat ini. Ye Chong berkata sambil tersenyum, oke, lalu. Zhao Lubai setelah mengirim Ye Chong ke pintu, Ye Chong pergi dari gunung keluarga Zhao Suefeng. Ye Chong kembali ke hotel dan mandi. Dia menelepon Tang Chun lebih dulu. Tetapi Tang Chun begitu sibuk lepas landas sehingga dia tidak menjawab panggilan Ye Chong. Ye Chong memanggil Kitty lagi. Ketika anak kucing itu mendengar bahwa itu adalah Ye Chong, dia sangat senang. Instruktur, kami mengikuti majikan kami, dan kami akan pergi ke Gunung Linglong untuk menonton bintang jatuh malam ini. Jadi Anda harus ikut dengan kami. Ye Chong kebetulan adalah baik, jadi dia langsung setuju. Gunung Linglong adalah gunung pemandangan yang terkenal di pinggiran utara Mokeng. Berita dalam beberapa hari terakhir masih melaporkan, akan ada hujan meteor Cancerit malam ini, dan Gunung Linglong adalah salah satu titik pengamatan terbaik. Oleh karena itu, hujan meteor di Cancer menarik banyak orang untuk mengunjungi Gunung Linglong. Dan majikan anak kucing itu juga pergi ke Gunung Linglong. Ye Chong merapikan dan keluar. Ketika Ye Chong tiba di Gunung Linglong, hari sudah hampir malam. Di kaki gunung, Kitten, Titan, dan Cowboy berdiri di sana. Titan membawa banyak paket, dan si Cowboy juga membawa beberapa paket. Dan di samping mereka, berdiri beberapa anak muda. Salah satu pemimpin sangat kesal. Dia adalah majikan Kitty dan yang lainnya, dan namanya adalah Wang Jingyu. Apa, aku menyewa pengawal? Tapi sekarang aku masih harus menunggumu. Anak kucing itu berkata kepada Wang Jingyu sambil tersenyum, tunggu saja. Anak kucing itu menertawakan semua keluhan pada Wang Jingyu. Haha, karena Sister Kitten berkata demikian, aku akan menunggu lebih lama lagi, kata Wang Jingyu, menunjukkan mata cabul. Di sebelah Wang Jingyu, ada beberapa temannya, baik pria maupun wanita, semuanya sangat modis dan berpakaian indah. Salah satu gadis melirik anak kucing itu dengan cemburu, dan bergumam dengan suara rendah, potong, apa? Ye Chong sudah berjalan sambil berbicara, ketiga kucing itu sangat senang saat melihat Ye Chong, dan mereka segera datang menemuinya. Ye Chong melihat bahwa aura mereka bertiga telah menembus ranah prajurit peringkat Huang. Dia mengangguk puas dan berkata, ya,
kalian semua telah menerobos, ya, Instruktur Ye, Desa Xiaoye benar-benar sebuah di mana auranya kuat. Sebenarnya sudah berapa lama kita berlatih, kita sudah berhasil menembusnya, kata si koboi. Benar, instruktur saudara, kamu memiliki tempat yang bagus, jika kamu tahu kita harus pergi lebih awal. Benar, saya akan pergi setelah menyelesaikan tugas nanti, kata Titan. Ye Chong tersenyum, maka akan ada biaya tambahan. Kalimat ini membuat mereka bertiga ketakutan. Ye Chong tertawa, menatap Titan dan berkata, "Itu benar, Titan, kekuatanmu jauh lebih kuat daripada saat aku melihatmu terakhir kali. Hei, lebih baik dilatih oleh instruktur," kata Titan. "Ayo pergi, ayo naik gunung, jika kita tidak naik gunung, kursi yang bagus akan hilang sebentar lagi," Wang Jingyu berkata dengan marah. "Benar, aku melihat seseorang naik lagi." Gadis di sebelah Wang Jingyu, bernama Zhang Dongdong, berkata. Zhang Dongdong sangat cemas saat melihat orang-orang mendaki gunung terus-menerus. Ye Chong terkekeh dan melambaikan tangannya, lalu semua orang mulai mendaki gunung. Gunung Linglong tidak tinggi, itu termasuk lereng bukit dengan ketinggian sedang di antara kota-kota. Semua orang dengan cepat naik ke puncak gunung. Pemandangan Gunung Linglong sangat indah, dengan hutan di mana-mana, dan aliran sungai yang mengalir airnya bergumam. Hutannya lebat, dan ada batu-batu besar. Karena ini adalah tempat untuk piknik dan berkemah. Untuk memfasilitasi berkemah, banyak ruang terbuka telah dikembangkan di sekitar puncak gunung, yang nyaman untuk mendirikan tenda dan mendirikan kemah. Titan, membawa setumpuk besar paket, adalah yang terakhir muncul. Sebagian besar paket ini milik Zhang Dongdong dan yang lainnya. Terlihat dari hal ini bahwa berapa banyak barang yang perlu dibawa oleh seorang gadis ketika dia debut. Bahkan dengan fisik seperti Titan, dia sangat lelah hingga tersengal-sengal. Ketika semua orang baru saja tiba di puncak gunung, Wang Jingyu, Zhang Dongdong, Xiao Mao dan yang lainnya sangat senang dan mengobrol tanpa henti. Titan membawa paket beberapa tenda, dan berkata kepada semua orang, "Ayo, semuanya, mari kita mendirikan tenda. Hehe." Titan menggosokkan kedua tangannya, menantikannya. "Ini pertama kalinya saya tinggal di tenda." Pada hari kerja, ketika mereka melakukan misi dan menghabiskan malam di alam liar, mereka hanya akan menemukan tempat terbuka untuk tidur, dan mereka tidak pernah tinggal di tenda. "Titan, bisakah kamu mendirikan tenda?" tanya anak kucing itu. Titan menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Chong. "Instruktur Ye, maukah kamu?" Ye Chong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu. Titan melanjutkan, "Hehe, apa yang sulit tentang ini? Bukankah ini hanya sebuah tenda? Aku bahkan bisa berperang, jadi aku tidak tahu bagaimana membuat tenda," kata Titan. Pada saat ini, anak kucing itu menunjuk ke sebuah bilik di kejauhan dan berkata, "Cepat lihat, ada tenda untuk disewa di sana, dan semuanya sudah jadi. Mari kita sewa beberapa. Jadi kita tidak perlu menyiapkannya di sini." "Bagaimana saya bisa melakukannya? Ini adalah tenda yang saya ambil dengan susah payah untuk mengangkatnya. Jika Anda tidak mendirikan tenda sendiri, Anda tidak akan menghormati saya," kata Titan. Namun, sebelum Titan selesai berbicara, anak kucing dan yang lainnya sudah berjalan untuk menyewa tenda. Bersambung.